Hey guys, masih bersama Abani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya ingin membicarakan tentang heatsink RAM ya dan M.2 aftermarket. Nah, di sini untuk partnya adalah dari Jonsbo ya. Nah, kemarin BMS Group Tech ya, distributor Jonsbo di Indonesia ngehubungin saya. Ada gak gitu dari produknya yang ingin di-review? Pas saya lihat-lihat, ya saya penasaran untuk heatsink RAM ya dan M.2 kayak gitu. Soalnya dari dulu pengen coba ya, tapi nggak keburu mulu. Nah, by the way, bila kalian ingin saya mereview barang dari toko tersebut ya, kalian bisa tulis aja di komentar ya. Untuk tokonya bisa cek di deskripsi video ini ya, dan part-partnya juga ada di situ. Oke, langsung aja. Nah, kemarin saya ambil ada dua ya, untuk RAM ada dua, untuk M.2 juga ada dua. Yaitu adalah NC2 dan NC3 ya. Untuk NC2 dan NC3 perbedaannya di warna ya, di lampu RGB itu sendiri. Untuk NC2 dia hanya warnanya fix ya, jadi cuma bukan satu warna tapi otomatis kayak gitu, ganti-ganti warnanya otomatis. Untuk NC3 ya, dia RGB kayak gitu, ada RGB 3 pin ya, yang 5 volt kayak gitu. Oke, nah bagi kalian yang misalkan belum punya ya di motherboardnya, belum punya ARGB yang 3 pin, di sini juga ada ya. Dia juga ngeluarin produk yaitu RC01 dan 02 ya. Jadi ini adalah controller ya. Controller RGB. Bedanya yang satu hanya pakai tombol dan yang satu udah pakai remote ya. Jadi walaupun kalian misalkan nggak punya ARGB ya di motherboard kalian, tapi kalau beli controllernya itu dia jalan ya. Nah, bukan sekedar untuk RAM ini ya, tapi misalkan kalian punya part lain ya yang ada 3 pin, ini sangat cocok ya, sangat bagus. Jadi untuk part apapun ya, asalkan yang 3 pin dia bisa dikontrol lewat situ. Oke. Untuk M.2 pun sama ya, ada dua tipe. Yang satu warnanya yang fix ya, yang otomatis, dan yang satu lagi adalah HRGB kayak gitu. Nah, itu untuk masalah lampu ya. Nah, sekarang untuk kualitas kayak gitu. Untuk masalah kualitas, jujur pas dilihat di gambar kelihatannya barangnya murah. Ya, kelihatannya murah, kelihatan kayak plastik ya, nggak terlalu kokoh kayak gitu. Cuman pas datang cukup bagus ya, untuk kualitasnya bener-bener bagus kayak gitu. Untuk desain jujur saya lihatnya kayak G-Skill ya. Apa namanya, bentuknya mirip-mirip G-Skill kayak gitulah. Nah, untuk yang satu lagi agak berbeda lagi ya untuk desainnya. Tapi intinya untuk masalah kualitas bagus banget ya. Nah, untuk yang M.2 di sini berbeda dengan yang RAM ya, karena full untuk ininya besi kayak gitu. Cuman untuk yang ini lebih ke plastik warna ya, putih lah kayak gitu. Untuk bahan dasarnya ini bagus ya, cuman untuk yang terlihat itu emang lebih ke plastik kayak gitu. Untuk desain yang M.2 ini bagus, cuman yang saya kurang suka adalah tulisan M.2 heatsink ya, karena ini M.2 heatsink ya, jadi nggak harus disebutin juga M.2 heatsink. Kayak motherboard, tulisannya motherboard kayak gitu ya, nggak ditulis MSI ataupun Asus ya kayak gitu. Tapi itu kan untuk masalah itu balik ke kalian aja ya. Cuman untuk dari saya agak bete-nya itu hanya itu sih. Oke, itu untuk masalah kualitas. Untuk masalah pemasangan mudah ya. Ini udah termasuk semuanya. Jadi nggak usah beli yang lain-lain ya. Udah dikasih kunci L-nya. Soalnya ini pakai kunci L. Terus udah dikasih thermal pad ya kayak gitu. Dan intinya pas kalian beli ini langsung tinggal pasang. Dan yang ini dual channel ya. Satu dikasih ini ya, yaitu plastik. Jadi kalau kamu misalkan punya satu RAM ya, hanya satu RAM tapi pengen pakai dua ya. Jadi yang satu ini palsu kayak gitu. Tapi pas dipasang di PC pun nggak masalah. Pas dipasang di motherboard pun nggak masalah ya. Jadi kalau kamu punya single channel misalkan, RAM-nya pasang dua-duanya juga bisa kayak gitu. Gak ada performa tambahan sama sekali, tapi intinya untuk hanya sekedar tampilan sangat-sangat bagus. Intinya
Untuk produk ini jujur bagus banget ya. Nah, untuk masalah performa, ini kan heatsink otomatis mendinginkan ya. Yang pertama untuk M.2 dulu ya. Untuk masalah M.2 saya coba ya. Ini sebenarnya ada data Spectric ya, udah ada apa namanya? Heatsinknya, cuman saya buka soalnya nggak ada lagi ya. Pas saya coba pakai heatsink bawaan dan dibuka temperaturnya sama ya. Pas dilihat stabil di 46 derajat. Pas pakai heatsink ini dia lumayan ya, stabilnya di 40 derajat. Untuk temperatur maksimalnya sebenarnya masih jauh ya, cuman lumayan ada penurunan. Untuk masalah RAM sebenarnya nggak terlalu panas ya, soalnya jarang juga RAM yang overheat ya kayak gitu. Jadi untuk ngecek temperaturnya pun nggak ada ya, untuk di software nggak ada, paling harus pakai alat khusus ya kayak gitu. Cuman karena nggak ada ya bingung juga. Tapi intinya untuk masalah temperatur secara umum untuk RAM jarang ada masalah ya untuk masalah overheat kayak gitu. Nah terus produk ini untuk apa? Kalau emang temperatur bukan masalah ya kayak gitu. Jadi yang utama bukan temperatur. Jadi lebihnya ketampilan balik lagi ya seperti tadi. Jadi untuk produk ini murni untuk tampilan kayak gitu. Untuk masalah tampilan seperti saya bilang tadi ini sangat-sangat bagus ya. Terutama untuk yang masalah warna ya, untuk yang fix kayak saya jujur kurang suka, tapi ya untuk yang ini sangat-sangat bagus kayak gitu. Cuman ada masalah lain ya. Untuk masalah M.2 rata-rata bisa dibilang 80% mungkin ya. 80% dia dikasihnya telanjang kayak gitu ya, nggak dikasih heatsink. Jadi bagus-bagus aja ya kayak gitu. Cuman untuk RAM ya, untuk DDR4 yang saya lihat 95% ya, bahkan lebih rata-rata udah pakai heatsink bawaan. Entah itu yang RGB ya, ataupun yang biasa ya. Jadi ini pun udah pakai, udah dikasih heatsink kayak gitu. Untuk DDR3, nah baru ya. Untuk DDR3, Loki. Untuk DDR3 dia kebanyakan ya 90% malahan ya 90% lebih rata-rata nggak dikasih kayak gitu. Jadi menurut saya cocoknya di sini. Nah kalau misalkan untuk DDR4 pengen pakai ini tentu aja bisa ya, pasti bisa. Cuman ada beberapa faktor penting, yaitu yang satu adalah membuka heatsink bawaan ya, heatsink bawaan RAM. Yang kedua adalah takutnya beberapa RAM garansinya dia hangus. Nggak semua, cuman ada bila kalian buka heatsink RAM itu sendiri garansinya akan hangus. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau misalkan kalian kekeh misalkan pengen ini, menurut saya nggak masalah ya. Nah dan lagi ada tambahan lain, yaitu harga. Oke, ini untuk dual channel, menurut saya untuk single channel nanggung ya, jadi dual channel. Jadi untuk masalah harga ya, ini kan 340.000 ya untuk yang RGB dan 300.000 untuk yang biasa. Nah, untuk yang murah mungkin ya, untuk yang 8 GB dia kan rata-rata 500.000 ya. Ini 500.000 dua channel, mana satu lagi? Nah, 2 channel ya 500.000 udah dikasih RAM-nya ya, udah termasuk RAM-nya. Cuman yang ini kan 340.000 hanya heatsinknya aja. Berarti kan mungkin masuknya lebih ke yang 16 GB ya, di kisaran 1 juta kayak gitu. Nah jadi untuk harga-harga segitu mungkin lebih cocok, karena sayang juga sih ya, untuk mendingan daripada kalian beli yang biasa terus beli yang ini, mendingan beli nambah 200.000 untuk yang lebih bagus ya untuk heatsinknya. Paling masuknya sih bagi kalian yang udah punya PC ya, nggak pingin banyak upgrade, hanya sekedar tampilan, ini sangat cocok kayak gitu. Teman saya pun kemarin yang pakai DDR3 dia sangat tertarik banget, katanya mau beli kayak gitu. Padahal untuk RAM-nya hanya 8 GB kalau nggak salah ya, DDR3 juga. Jadi untuk harga lebih mahal ininya daripada RAM-nya sendiri. Nah jadi fokus utamanya sebenarnya emang lebih ke tampilan ya. Memang bagus juga sih untuk masalah tampilan kayak gitu. Nah, untuk masalah resiko paling hanya itu ya. Untuk masalah membuka saya pun nggak terlalu pengen pakai yang DDR4, makanya di sini dicontohkannya hanya di
DDR3. Karena untuk yang ini emang garansinya ada di heatsink itu sendiri. Kalau dibuka ya garansinya takutnya angus ya, soalnya seumur hidup juga. Cuman kalau yang ini enggak ya kalau dibuka. Cuman nanggung juga soalnya ini udah ada RGB-nya juga, jadi ya udahlah pakai yang DDR3. Nah, itu ya untuk masalahnya. Kecuali misalkan kalian pakai RAM yang 16 GB atau 32 GB, cuman pakainya hanya heatsink kayak gitu, heatsink biasa ya yang tanpa RGB. Mungkin itu lebih cocok ya, soalnya untuk harga pun ngelihat ini agak murah ya kalau emang RAM-nya lebih tinggi. Misalkan seperti Corsair Vengeance LPX ya, itu kan belum dikasih belum dikasih RGB ya untuk RAM-nya. Jadi cocok banget pakai yang ini. Oke. Intinya untuk masalah kedua produk ini jujur kualitas sangat-sangat bagus ya. Untuk M.2 sangat bagus ya, sangat berguna lah masalah masalah panas kayak gitu ya. Cuman untuk RAM menurut saya murni untuk tampilan kayak gitu ya. Untuk RAM dia murni tampilan. Nah, balik lagi ke kalian, misalkan kalau emang tertarik, ini menurut saya layak dibeli ya, terutama untuk masalah kualitas dan juga untuk lampu ya. Lampunya bagus banget karena controller sih, soalnya pakainya langsung pakai yang controller itu. Tapi intinya untuk masalah kualitas sangat-sangat bagus. Untuk masalah kegunaan tergantung lagi kalian ya. Misalkan kalau emang takut buka heatsink RAM itu sendiri, menurut saya nggak harus juga ya, soalnya bisa tinggal beli RAM yang lebih bagus ya. Apalagi kalau misalkan kalian dari nol ya kayak gitu, rakit dari nol, menurut saya lebih baik beli RAM yang emang udah ada heatsink yang lebih bagus daripada beli ini. Kecuali untuk yang pengen upgrade kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video dari saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun, bisa tuliskan aja di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam!